Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, termasuk dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi yang dapat dilakukan dalam usaha pemenuhan kebutuhan misalnya transaksi jual-beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, atau transaksi lainnya. Islam adalah agama yang sempurna. Islam tidak hanya mengatur interaksi manusia dengan Tuhannya saja, yaitu urusan akidah dan ibadah. Islam juga mengatur interaksi antar manusia, yaitu masalah muamalah. Bahkan aturan Islam dalam perkara ini dirinci dengan jelas dan bersifat aplikatif, serta tanpa menimbulkan masalah lagi. Tata cara mengelola harta benda dan melakukan transaksi termasuk dalam pembahasan muamalah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata amalah yang berarti saling berbuat atau bertindak. Secara istilah diartikan dengan hubungan kepentingan antar sesama manusia. Pada saat ini, kajian fikih muamalah cenderung dipersempit, yaitu peraturan tentang hak-hak seseorang antara satu dengan yang lain menyangkut hubungan kebendaan atau privat. Dalam melakukan transaksi ekonomi, Islam melarang beberapa hal diantaranya sebagai berikut. Pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Ketiga, tidak boleh dengan cara-cara salim atau aniaya. Keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi, dan tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Selanjutnya mengenai macam-macam muamalah. Macam-macam muamalah diantaranya, pertama jual beli. Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Dalam proses jual beli harus terdapat 3 hal berikut ini, yaitu penjual, pembeli, dan ijab qabul. Kedua ada utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya, imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Syirkah. Secara bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan 2 bagian atau lebih, sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh 2 pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Ragam syirkah. A. Syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. B. Syirkah abadan. Syirkah abadan adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal atau amal. C. Yaitu syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seorang di tengah masyarakat. D. Syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara 2 pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. E. Mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam berdagang. Mudharabah dapat dibagi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Mudharabah mutlaqah, yaitu pengguna modal diberi kebebasan secara mutlak tanpa disertai syarat-syarat tertentu. 2. Mudharabah muqayyadah, yaitu pengguna modal harus mengikuti syarat-syarat tertentu dari pemilik modal, misalnya berupa jenis barang yang diperdagangkan, tempat, atau waktu usahanya, serta ketentuan-ketentuan lainnya. F. Musaqah, yaitu kerjasama antara pemilik kebun dan penggarap dengan ketentuan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. G. Muzara'ah, yaitu kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap dan benih berasal dari penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
Mukhabarah, yaitu kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap dan benih berasal dari pemilik sawah dengan ketentuan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkannya kembali dengan menggunakan sistem bunga. Adapun ragam bank yaitu A. Bank konvensional. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dengan menggunakan sistem bunga. B. Bank syariah. Bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba, misalnya mudharabah, musyarakah, wadiyah, qardul hasan, dan murabahah.